Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan melengkapi tugas saya, tugas UTS, yaitu tugas UTS Pengantar Ilmu Politik dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Sebelum kita membahas materinya, perkenalkan, nama saya Sela Tripena Deborah dengan NIM B1B1240086 dari kelas C, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama adalah konsep politik. Yang bagian A yaitu definisi politik menurut beberapa ahli. Di dalam politik itu terdapat banyak sekali ahli-ahli yang memberikan tanggapan-tanggapan mereka mengenai definisi dari politik. Di sini saya membahas dari tiga ahli, yaitu pertama Aristoteles, yang kedua Harold Laswell, dan yang ketiga Rothhague. Selain dari tiga ahli yang saya sebutkan ini, juga ada beberapa ahli yang lainnya yang mengemukakan pendapat mereka tentang definisi politik. Seperti contohnya yaitu Andre Heywood, kemudian Austin Rane, dan yang ketiga Peter Merkel. Baiklah, yang pertama menurut Aristoteles, politik merupakan usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan suatu kebaikan bersama atau kepentingan umum. Jadi politik yang disampaikan oleh Aristoteles ini adalah usaha dari warga negara itu tersebut untuk kebaikan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum. Kemudian yang kedua, menurut Harold Laswell, politik itu merupakan bagian dari siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Atau dalam bahasa Inggrisnya, who gets what, when, and how. Jadi menurut Harold Laswell ini, politik itu adalah bagaimana siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga menurut Rothhague, yaitu adalah politik itu merupakan suatu kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif. Jadi menurut Rothhague ini merupakan politik itu kegiatan bersama. Jadi bukan hanya untuk sendiri-sendiri, tapi ini adalah kegiatan bagaimana kelompok-kelompok itu mencapai keputusan, sehingga politik itu merupakan suatu keputusan bersama yang bersifat kolektif. Baiklah, kita masuk ke materi yang B, masih dalam materi yang pertama, tapi kita masuk ke bagian B, yaitu definisi politik dari berbagai perspektif atau pandangan. Di sini terdapat 5 perspektif atau pandangan dalam konsep politik. Yang pertama pandangan klasik, yang kedua kelembagaan, yang ketiga kekuasaan, yang keempat fungsionalisme, dan yang kelima konflik. Mari kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama yaitu pandangan klasik. Definisi politik dalam pandangan klasik ini yaitu negara sebagai fokus kajiannya. Jadi politik dalam pandangan klasik ini fokus utamanya itu adalah suatu negara. Karena memang politik itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti kota atau negara. Kemudian juga pandangan klasik ini memberikan definisi politik yaitu sama seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles tadi, bahwa politik ini adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara itu untuk mencapai kebaikan bersama dan juga keputusan bersama. Selanjutnya, kedua adalah dari perspektif kelembagaan, yaitu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Jadi sama seperti pandangan klasik, tetap negara sebagai acuannya. Kelembagaan dalam negara itu ada banyak, jadi itu merupakan pandangan-pandangan dalam kelembagaan. Selanjutnya yang ketiga dari perspektif kekuasaan,
yaitu politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan. Jadi ada orang yang bisa mempertahankan kekuasaan mereka, itu akan bisa juga untuk mempengaruhi dalam bidang politik. Selanjutnya yang keempat adalah fungsionalisme. Dalam perspektif fungsionalisme ini, politik itu adalah kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Jadi dalam politik inilah kegiatan-kegiatan kebijakan umum itu dilakukan. Dan yang terakhir adalah konflik. Dari pandangan konflik ini, politik itu tidak akan lepas dari yang namanya konflik. Karena politik itu adalah konflik. Jadi terdapat banyak perbedaan-perbedaan seperti perbedaan pendapat, perbedaan seperti pertentangan dan juga persaingan antara pemegang kekuasaan A dengan yang B. Jadi politik itu memang bisa menghasilkan yang namanya konflik. Baiklah, kita lanjut ke bagian yang C, yaitu unsur-unsur politik. Di dalam politik terdapat 4 unsur, yaitu yang pertama negara, yang kedua kekuasaan, yang ketiga pengambil keputusan, dan yang keempat adalah pembagian atau alokasi. Yang pertama adalah negara. Karena kita membahas suatu politik, jadi tentu itu terdapat di dalam negara. Jadi negara itu merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah. Yang kedua adalah kekuasaan. Kekuasaan ini juga merupakan unsur politik karena dalam politik itu pasti ada yang memegang suatu kekuasaannya. Sehingga kekuasaan ini dipegang oleh orang yang mampu mempengaruhi sehingga dia akan bisa memegang kekuasaan itu. Yang ketiga, pengambil keputusan. Dalam unsur politik ini juga pengambil keputusan itu bagian yang terpenting karena setiap proses pengambil keputusan itu akan membentuk kebijakan umum yang menghasilkan suatu politik. Dan yang terakhir adalah pembagian atau alokasi. Dalam pembagian atau alokasi ini juga merupakan unsur dalam politik karena di sini adalah pembagian atau penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita yang kedua, yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Baiklah, di sini adalah gambaran hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Apa saja ilmu sosial lainnya yang berhubungan dengan ilmu politik? Yaitu yang pertama ada kriminologi, kemudian ilmu sosiologi, yang ketiga antropologi, yang keempat ilmu komunikasi, yang kelima ilmu ekonomi, kemudian ada pemerintahan, kemudian psikologi sosial, hukum, dan yang terakhir psikologi. Jadi ini merupakan ilmu sosial yang berkaitan dengan ilmu politik. Selanjutnya juga terdapat objek dalam ilmu politik, yaitu objek material dan objek formil. Jadi setiap ilmu pengetahuan memiliki objek. Di sini di ilmu politik ini memiliki objek material dan objek formal. Demikian juga ilmu politik. Ilmu politik ini mempunyai hubungan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat. Seperti halnya tadi setelah saya sebutkan, hubungan antara ilmu politik dengan ilmu ekonomi, dengan hukum, psikologi, dan lain-lainnya. Ini yang disebut dengan objek material dan objek formil. Kemudian dalam ilmu politik juga, yaitu di dalam sesuai dengan tema kita tadi, hubungan dan perbedaan ilmu politik dan ilmu lainnya, ini merupakan perbedaan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Dan menurut Raymond Garfield Gattelli dalam bukunya Political Science membedakan politik itu terbagi menjadi 2 teori. Yang pertama teori politik konservatif, yang kedua adalah teori politik radikal.
dalam teori politik konservatif ini mempertahankan kondisi status quo. Yang kedua, teori politik radikal itu bertujuan mengadakan perubahan dalam sistem kenegaraan dan kehidupan politik yang ada. Baiklah, kita akan melanjutkan pada materi kita yang ketiga, yaitu teori politik. Nah, dalam konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik yaitu antara lain yang pertama masyarakat, yang kedua negara, yang ketiga kekuasaan, yang keempat kedaulatan, yang kelima lembaga-lembaga negara, yang keenam perubahan sosial, dan yang ketujuh adalah perkembangan politik dan lain-lainnya. Jadi dalam konsep-konsep teori politik ini itu membahas tentang masyarakat, di dalam negara tentunya terdapat masyarakatnya. Terus untuk mengatur semua itu perlu kekuasaan. Kedaulatan juga untuk memadukan dari masyarakat dalam kekuasaan tersebut. Kemudian lembaga-lembaga yang menaungi, kemudian perubahan-perubahan sosial seperti apa saja, dan juga perkembangan politik seperti apa. Kemudian Thomas Jenkins membedakan dua macam teori politik. Yang pertama, teori politik yang mempunyai dasar moral dan menentukan norma. Yang kedua adalah teori politik yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta politik tanpa mempersoalkan norma. Jadi ini terdapat perbedaan ya. Yang pertama itu dasarnya itu moral dan menentukan norma. Yang kedua itu menggambarkan dengan membahas fenomena dan fakta-fakta tanpa mempersoalkan norma. Jadi yang satu tentang norma, yang satu tentang fenomena tanpa mempersoalkan norma tersebut. Yang selanjutnya teori politik valuasional antara lain terdiri dari 3. Yang pertama filsafat politik, yang kedua teori politik sistematis, yang ketiga ideologi. Baik, yang pertama filsafat politik yaitu dapat diartikan mencari penjelasan rasional yang artinya itu berpikir secara rasional, atau dapat diartikan seperti berpikir secara akal sehat, rasional secara keseluruhan. Filsafat politik ini juga melihat sifat dan hakikat kehidupan politik di dunia. Yang kedua, teori politik sistematis. Teori politik sistematis ini merupakan lanjutan dari filsafat politik ini, yaitu yang merupakan norma-norma dalam kegiatan politik. Sehingga politik sistematis ini merupakan norma-norma dalam kegiatan berpolitik. Yang terakhir adalah ideologi. Yang ketiga adalah ideologi. Ini merupakan berdasarkan kepercayaan adanya dan merupakan tercapainya tata tertib dalam sosial politik. Baik, kita akan lanjut. Raymond Garfield Gatelli dalam bukunya Political Science sama seperti tentang hubungan dan perbedaan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Di sini juga dalam teori politik juga dibahas, yaitu terdapat 2, teori politik konservatif dan yang kedua adalah teori politik radikal. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang teori politik konservatif, yaitu pendukungnya adalah mereka yang sedang berkuasa dan memperoleh manfaat dan keuntungan dari sistem dan kehidupan politik yang sedang berlangsung. Yang kedua, teori politik radikal. Yang pertama bertujuan untuk mengadakan perubahan dalam sistem kenegaraan dan kehidupan politik yang ada. Di dalam politik radikal ini dia tuh mengadakan perubahan. Jadi dia punya tujuan dalam sistem kenegaraan dan kehidupan politik yang ada.
Kemudian apabila teori politik radikal berhasil, cenderung menjadi konservatif, mempertahankan yang telah dicapai dan tidak menghendaki perubahan. Jadi dalam teori politik radikal ini, kalau teorinya ini berhasil, cenderung menjadi konservatif, mempertahankan yang ada dan tidak menghendaki perubahan itu. Itu dalam artian konservatif. Yang ketiga, pendukung teori ini adalah orang-orang yang tidak memegang kekuasaan. Selanjutnya yaitu manfaat dalam mempelajari teori politik. Tentu dalam mempelajari sebuah ilmu, apapun itu kita pasti mendapatkan manfaatnya. Nah, di sini manfaat dari mempelajari teori politik, yang pertama kita dapat mengartikan sejarah. Tentunya sejarah-sejarah dalam politik itu kita dapat mengetahui dan kita dapat artikan mengapa dan kenapa itu bisa terjadi. Kita bisa melihatnya dari sejarah. Yang kedua, mengerti apa yang menjadi maksud dari pergerakan politik yang terpenting. Nah, ini juga merupakan hal yang baik bagi kita. Kita dapat mengerti, jadi kita bisa mengetahui tentang pergerakan-pergerakan politik yang ada dan juga yang terpenting. Yang ketiga, kita dapat membantu kita menghadapi persoalan kehidupan politik sekarang dan penyelesaiannya sesuatu kebutuhan dan keadaan kini. Baiklah, kita akan ke materi yang terakhir, yaitu definisi pendekatan dan macam-macam pendekatan. Kita mulai dari definisi pendekatan, yaitu serangkaian keyakinan dasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama sebuah pandangan dunia yang mendefinisikan keadaan atau kualitas dari dunia. Jadi pendekatan ini merupakan sebuah keyakinan dasar, kemudian yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama sebuah pandangan dunia yang mendefinisikan keadaan dunia ini. Kita mulai dalam bagian pertama itu pendekatan dalam teori politik. Yang pertama, pendekatan tradisional atau pendekatan kelembagaan, yaitu sifatnya dari Undang-Undang Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal dari badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa karakteristik pendekatan tradisional ini? Yaitu bersifat deskriptif dan juga memiliki sifat parakialisme dalam pemilihan negara-negara yang diteliti. Kemudian ada juga kelemahan dari pendekatan kelembagaan ini, yaitu terbatasnya penelitian dasar hukum dari kekuasaan dan wewenang yang dimiliki lembaga-lembaga formal yang menjadi objek penelitian. Jadi ini merupakan suatu kelemahannya, yaitu terbatasnya penelitian yang dimiliki lembaga dan yang menjadi objek penelitian ini tersebut. Yang kedua adalah pendekatan tingkah laku, yaitu ciri-cirinya adalah muncul untuk memperbaiki pendekatan kelembagaan. Jadi karena tadi kelemahannya itu dalam meneliti suatu objek dalam kelembagaan, disinilah muncul untuk memperbaiki pendekatan kelembagaan yang tadi. Yang kedua, mengilmiahkan ilmu politik dengan mengadopsi metode ilmiah sebagaimana ilmu pengetahuan alam. Kemudian definisinya yaitu fokus pada tingkah laku dan perilaku manusia yang merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Dalam pendekatan tingkah laku ini, fokusnya yaitu mengamati tingkah laku manusia yang benar-benar yang dapat diamati. Karena manusialah yang paling bisa diamati tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, proses verifikasi yang dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisis data. Di sini proses verifikasi dalam pendekatan tingkah laku ini melalui proses pengumpulan data dan analisis data.
Sebabnya, yang pertama ada analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi peneliti atau bebas nilai. Jadi di sini tidak boleh secara sembarangan, tetapi di sini dipengaruhi oleh nilai pribadi peneliti. Jadi mungkin di sini adalah maksudnya dalam analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai data pribadi atau bebas nilai. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Yang kedua, ilmu politik harus bersifat murni, itu nyata, itu murni, itu apa adanya dan tidak direkayasa. Kemudian kita ke variasi pendekatan ilmu politik, yaitu yang pertama ada pendekatan pilihan rasional atau rationalist approach. Yang pertama dibangun dari pendekatan tingkah laku yang didasarkan pada penggunaan metode ilmiah dan penalaran matematika dalam pembentukan teorinya. Jadi teori ini dibangun dari pendekatan tingkah laku yang dimana dasarnya itu dari penggunaan metode ilmiah dan penalaran matematika dalam pembentukan teorinya. Yang kedua, pendekatan pilihan rasional, yaitu pelaku yang melakukan pilihan rasional berdasarkan tindakan-tindakan rasional yang secara sengaja ia lakukan untuk memaksimal keuntungannya. Dan yang terakhir, pelaku itu adalah pelakunya adalah politisi, birokrat, pemilih, dan aktor ekonomi. Yang kedua adalah pendekatan budaya atau culturalist approach, yaitu fokusnya pada penelitian tentang cara hidup, nilai, dan system of meaning yang berhubungan dengan partai politik dan parlemen. Jadi fokus penelitian ini bagaimana cara hidup, nilai, dan system of meaning yang berhubungan dengan politik dan juga parlemen. Jadi bagaimana hubungan-hubungan partai politik dengan cara hidup dan nilai sistem-sistemnya. Kemudian tujuan penelitian untuk mencari pemahaman dari fenomena yang diteliti. Jadi tujuan pendekatan budaya ini, tujuan penelitiannya itu untuk mencari pemahaman dari fenomena. Jadi kita perlu pemahaman apa yang dari kita teliti ini. Hubungan antara situasi politik dengan substansi budaya itu apa? Apa hubungan politik itu dengan budaya? Maka adanya pendekatan budaya ini. Yang pertama, budaya sebagai alat masyarakat untuk mengatur kehidupan. Budaya dasar mendefinisikan kepentingan bersama untuk mengatur kehidupan bersama. Jadi budaya ini itu mengatur kehidupan. Dalam kehidupan kita tuh kita punya budaya-budaya yang untuk mendefinisikan itu kepentingan bersama, untuk mengatur kehidupan bersama juga. Yang kedua, apa hubungannya? Yaitu budaya sebagai basis sosial dari identitas politik masyarakat yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan politik masyarakat. Baiklah, karena saya sudah selesai menjelaskan tentang 4 materi dalam tugas UTS Pengantar Ilmu Politik, saya mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.